Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube kami, channel YouTube Pensosmas Tanjung Uban, dalam pengelolaan sampah organik dan sampah anorganik. Mohon bantuannya teman-teman, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, like and subscribe, komentarnya agar kami kedepannya bisa lebih baik, berikan saran dan masukan-masukannya untuk dalam melaksanakan giat untuk menjaga lingkungan tempat tinggal kita lebih bersih dan lebih bisa peduli terhadap sampah, baik itu yang organik dan anorganik. Jadi pada malam hari ini kami sedang membuat alat untuk pengelolaan sampah organik ya. Yang ada di depan kita itu namanya Komet, komposter ember tumpuk. Itu untuk pengelolaan sampah organik kami siapkan. Jadi selain mengelola sampah anorganik, Bank Sampah Pensosmas juga kedepannya akan mencoba mengelola sampah organik bisa bermanfaat nantinya kepada teman-teman penggiat lingkungan yang ada di Bank Sampah Pensosmas. Jadi malam ini kami sedang mempersiapkan fasilitas-fasilitas untuk menunjang pengolahan sampah organik. Jadi yang ada di depan kita nih komposter ember tumpuk yang namanya Komet. Udah kita siapkan. Ya, ini Komet anaerob. Jadi komposter ember tumpuk yang tidak pakai udara. Dan nanti akan kita siapkan juga Komet aerob, komposter ember tumpuk yang menggunakan udara. Pembuatan komposter ember tumpuk aerob. Jadi kita lubangin. Boleh teman-teman memakai bor ataupun besi panas ataupun solder ataupun memakai pisau, tinggal tergantung teman-teman mempunyai alat apa yang teman-teman punya. Jadi jangan sampai nggak punya bor ataupun nggak punya solder, teman-teman tidak melakukan pengelolaan sampah, itu yang masalah. Kalau alat tidak ada, solder dan bor tidak menjadi satu masalah yang besar. Masalah yang besar itu apabila teman-teman tidak punya inisiatif ya untuk mengolah sampah organik. Karena sampah organik itu banyak dalam satu hari penghasilan sampahnya di setiap rumah tangga. Apabila perbandingannya sampah anorganik itu satu hari di masing-masing kepala keluarga itu 3 on. Kalau sampah organik yang dari sisa limbah dapur itu mungkin kurang lebih 7 on. Jadi 7/3 lah ya, 70/30 antara sampah organik dan sampah anorganik. Jadi makanya di sini kami sebagai pengelola bank sampah tidak hanya fokus untuk mengolah sampah anorganiknya saja, namun tetap kami mempersiapkan untuk pengelolaan sampah anorganik. Jadi pelan-pelan kami siapkan alat-alatnya untuk pengelolaan sampah organik, sampah yang paling banyak dihasilkan oleh kita setiap orang ya, setiap rumah tangga itu sampah organiknya
lebih banyak daripada sampah anorganiknya setiap dalam satu rumah tangga. Jadi tadi yang saya sampaikan, sampah organiknya misalnya kurang lebih 3 on, bisa jadi sampah organiknya satu hari 7 on. Jadi kan perbandingan 70/30. Jadi kalau kita bisa mengolah sampah organik, itu berarti kan tinggal 3 on lagi masalah pengolahan sampah. 3 onnya itulah yang kita masukkan ke dalam buku rekening bank sampah atau di bank sampah. 3 onnya itu sampah anorganik. Sampah anorganik yang sudah kita pilah dan pilih, botol, kaleng, kertas, karton, kardus, paling-paling nanti sisanya tidak ada sampai 1 on, 0, lagi ya. Jadi tidak sudah banyak manfaatnya dari memilah sampah ini. Yang tadinya dalam satu hari 1 kilo, karena kita tidak pilah sama sekali dan tidak kita jadikan kompos sampah organiknya dan tidak kita masukkan dalam bank sampah, sampah anorganiknya otomatis 1 kilo dalam satu rumah tangga dia punya penghasilan sampahnya. Kalau dalam satu kepala rumah tangga 1 kilo, dalam satu RT itu ada kurang lebih 100 kakak, berarti sampah organik dan sampah anorganiknya kurang lebih 100 kilo. 1 RT ya, 1 RT nih, belum 1 RW. Kalau misalkan dalam 1 RW itu ada 6 RT, berarti 600 kilo sampah anorganik dan sampah organik yang tidak dipilah dan tidak dijadikan kompos. Berarti kan dalam satu hari 1 RW yang ada 6 RT itu menghasilkan sampah 600 kilo. Itu baru 1 RW, belum lagi 1 kelurahan. Kita hitung yang mudah aja. Makanya di sini kami sebagai pengelola bank sampah bersama teman-teman bank sampah mempunyai inisiatif kedepannya akan mengelola sampah organik melalui alat-alat yang kami siapkan pelan-pelan seperti komposter dan lubang-lubang biopori yang kami buat, yang nantinya insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa kita jadikan alat-alat ini untuk pengelolaan sampah organik. Karena sampah organik itu paling banyak dalam rumah tangga menghasilkan sampahnya ya. Tadi kalau sampah organiknya 7 on, sampah anorganiknya 3 on. Kalau dalam satu hari setiap rumah tangga itu kurang lebih 1 kilo. Jadi kalau sampah anorganiknya 3 on, sampah organiknya tuh perkiraannya 7 on. Jadi kalau kita olah sampah organiknya menjadi kompos, otomatis 7 onnya hilang ya. Sudah membantu dan memberikan solusi tentang masalah sampah. Paling tidak dengan mengelola sampah organik kita sudah membantu pemerintah memecahkan masalah tentang timbunan sampah dan permasalahan sampah. Anaerob yang tidak pakai udara, ini contohnya, ini tutupnya tidak kita lubangi. Ini ya, ini tutupnya tidak kita lubangi nih. Ini komposter ember tumpuk anaerob yang tidak memakai udara. Ini tumpukan ember pertama yang untuk sampah organik
yang sisa limbah dapur akan kita masukkan di tempat ember yang pertama, akan kita lubangi. Lubang itulah yang nanti sisa proses sampah organik yang menghasilkan air lindi yang turun ke ember kedua. Ya, kita buat agar simpel, di bawahnya kita lubangin juga, jadi tidak terlalu rumit kerjanya. Bisa juga teman-teman melalui cara yang lain, yang penting fungsinya dapat ya. Ini tadi kita mau buat komposter yang tidak ember tumpuk, jadi kita ada, jadi inilah nantinya air lindi. Sampah organik bekas dari potongan rumput akan kita masukkan ke dalam Comet, komposter ember tumpuk aerob dan anaerob. Jadi mana yang lebih cepat proses pengomposan antara aerob dan anaerob. Jadi antara yang pakai udara dan tidak pakai udara. Ini nanti akan kita masukkan ke dalam komposter ember tumpuk Comet. Sudah terisi sampah organik, dimulai di hari Selasa tanggal 21 Desember. Ini yang tidak pakai udara, anaerob. Yang ini pakai aerob. Ya, yang pakai udara sudah kita isi sampah organiknya, sama sampah yang berwarna coklat, sampah organik berwarna coklat, rumput kering. Ini juga sudah kita isi. Ini yang aerob, komposter ember tumpuk Comet yang aerob. Ini komposter ember tumpuk Comet anaerob. Yang ini aerob, memakai udara. Nah, ini anaerob, tidak pakai udara. Jadi kita buat keran ini tujuannya untuk air lindi hasil dari penguraian sampah organik yang nantinya akan jadi pupuk organik cair POC. Ini ya, komposter ember tumpuk Comet yang kita siapkan untuk alat pengelolaan sampah organik.